Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Angelina Kartini Jani dengan NIM 18030300059. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan isi buku ke-8 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Baik, pada bagian pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan akan identitas sosial analisis COVID-19. Pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19, lebih dari 1/4 juta telah meninggal, dan lebih dari 1/3 dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Di Inggris, akan menjadi perbedaan besar dalam jumlah infeksi dari kira-kira 2,75 juta hingga 270.000 orang terinfeksi. Perhitungan serupa di seluruh dunia telah menginspirasi banyak kampanye yang dipimpin pemerintah untuk mendorong orang untuk tetap di rumah dan menyelamatkan nyawa. Perilaku kemudian jelas kritis. Memang semua kita bisa dilakukan untuk mengendalikan virus sekarang adalah membuat orang berperilaku tepat untuk melakukan hal yang benar. Mengisolasi, dengan kata lain, cari tahu siapa yang terinfeksi, cari tahu siapa yang mereka miliki telah melakukan kontak dengan siapa saja. Perlunya analisis identitas COVID-19. Anda terinfeksi secara keseluruhan tampaknya mudah, pakai masker dan kurangi melakukan aktivitas sosial di luar rumah. Di mana psikologi dalam hal ini? Ada baiknya mulai dengan membuat perbedaan kecil tapi penting. Dengan sendirinya, Utopeng tidak menghentikan apapun, membuat perbedaan dan menggunakan masker. Konsep perlu memusat perhatikan pada konsep kita. Konsensus lain yang telah berkembang baik di dalam maupun di luar disiplin ilmu psikologi dan dalam banyak ilmu sosial adalah bahwa individu akan rasional dan baik, sedangkan kelompok tidak rasional dan buruk. Memang rasionalitas umumnya telah dipahami sebagai pengajaran kepentingan pribadi individu yang tercerahkan, terutama dalam ekonomi. Berikut analisis identitas sosial dari COVID-19. Wabah menjadi perhatian kita semua. Jadi misalnya perasaan biasanya sebagai individu seperti rasa sakit, perpisahan dari orang yang dicintai tiba-tiba menjadi perasaan di mana semua berbagi sama dan bersama dengan ketakutan. Penderitaan terbesar dari masa pengasingan dan panjangan terbentang di depan. Perilaku warga berubah, emosi yang sebelumnya pernah dialami secara bertahap menjadi emosi yang dimiliki oleh semua orang. Demikian juga jika kita mencoba untuk memahami tanggapan terhadap tantangan di mana kita semua bersama-sama, kita membutuhkan analisis teoritis yang membantu kita memahami sifat itu, pengalaman bersama dan kolektif. Baik, pada bagian berikut di sini menjelaskan tentang pengaruh sosial. Upaya untuk mempengaruhi orang tampak besar dalam pandemi. Secara khusus adalah tuntunan akan kepemimpinan yang efektif yang menjelaskan apa yang sedang terjadi dan motivasi untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan kelompok bersama. Ada dua alasan utama mengapa hal ini penting bagi manajemen penanganan COVID-19. Yang pertama adalah virus telah menciptakan kebutuhan yang mendesak bagi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif baru. Staf medis perlu memperhatikan yang tidak sehat, pekerja di berbagai sektor perlu mempertahankan layanan yang diperluas, dan masyarakat umum perlu melakukan apa yang mereka bisa untuk meminimalkan beban pada layanan tersebut dan untuk menghentikan penyebaran virus. Alasan kedua adalah bahwa ada ketidakpastian yang cukup besar tentang sifat virus dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, orang-orang melihat kepada orang lain dan khususnya kepada para pemimpin untuk membantu mereka memahami apa yang mereka harus berpikir dan melakukan, serta bagaimana tindakan mereka berkontribusi menjadi tanggapan masyarakat yang terpadu. Kepemimpinan. Pertama kali menyebar ke seluruh dunia, ada beberapa sekali contoh kepemimpinan yang tidak memotivasi orang untuk bekerja secara kolektif. Tujuannya untuk membantu memahami cara
cara terbaik untuk melakukannya. Seperti yang disebutkan di atas, salah satu cara orang menghadapi ketidakpastian dan ketakutan diciptakan oleh COVID-19 adalah dengan beralih ke pemimpinan untuk informasi dan kepastian. Kepemimpinan tetap di dunia di mana banyak yang tidak terbukti dan tidak diketahui. Siapa yang kita rasakan berada dalam posisi untuk menyediakan ini? Berikut pada bagian ketiga menjelaskan tentang sosial hubungan. Bencana mengubah dunia dan pandangan kita tentangnya. Fokus kami bergeser dan apa hal-hal bergeser. Apa yang lemah pecah di bawah tekanan baru dan apa yang dipegang yang kuat dan apa yang tersembunyi muncul. Perubahan tidak hanya mungkin, kita tersapu olehnya. Kita sendiri berubah sebagai prioritas bergeser karena kesadaran yang meningkat akan kematian membuat kita bangun sampai dengan hidup kita sendiri dan betapa berharganya hidup. Bahkan definisi kita mungkin berubah. Kita berpisah dari teman sekolah atau rekan kerja. Bagian ini dibuka dengan pemeriksaan kapasitas COVID-19 untuk mengancam kita, tidak hanya kami secara pribadi tapi juga keanggotaan kelompok kami karena identitas sosial kita. COVID-19 untuk kesehatan mental dan kesejahteraan kita mulai dengan mematikan bagaimana isolasi sosial yang dihasilkan dari kebijakan karantina yang menyebabkan kesepian. Ancaman terbesar bagi Trinity sudah jelas, ini bukan kita. Perdana Menteri Australia Barat. Kita hidup di dunia yang berbahaya. Selain ancaman dari terorisme, iklim perubahan dan bencana alam, rasa bahaya kita menjadi sangat akut karena dunia terguyung-guyung dalam menghadapi pandemi sekali dalam 1 abad, sementara ancaman mungkin merasa belum pernah terjadi sebelumnya. Reaksi orang untuk itu sangat ketakutan. Memang ada yang luar biasa kesamaan antara cara orang bereaksi terhadap ancaman dari berbagai bentuk dan bagaimana keanggotaan kelompok kita mempengaruhi pengalaman kita terhadap ancaman-ancaman tersebut. Krisis memiliki efek mendalam pada cara kita menarik garis antara diri kita sendiri dan orang lain. Psikologi COVID-19 ditunjukkan kepada anggota in-group atau anggota out-group lainnya, seperti yang kami soroti dalam berbagai bab. Dalam buku ini mendapatkan hak ini membutuhkan kepemimpinan yang baik dan mendorong untuk orang bergabung dalam upaya kooperatif untuk mengalahkan virus baik lokal maupun global. Berikut tentang kolektif perilaku. Kita sering mengetahui bahwa COVID-19 adalah tantangan terbesar kita, generasi, dan mungkin krisis global terbesar sejak pergerakan dunia kedua. Jadi, apa yang kita ketahui tentang bagaimana orang berperilaku dalam krisis dan bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman itu untuk mengelola pandemi saat ini? Mengacu pada gagasan bahwa orang secara psikologis rapuh. Sangat penting bagi mereka yang berurusan dengan pandemi untuk menghargai pentingnya ini dan untuk memahami bagaimana memanfaatkan kolektif psikologi. Orang banyak tidak memiliki reputasi yang baik. Mereka terkait dengan kekerasan dan emosional. Semuanya diringkas dalam kata mob yang mengejek ketika orang menyebut psikologi massa. Potret Libon mungkin berpengaruh tetapi jauh dari akurat. Ini hampir tidak mengejutkan. Dia dan orang-orang sesamanya mengandung kerumunan ini sebagai orang luar yang ketakutan. Sejauh ini kami telah berkonsentrasi terutama pada transformasi psikologi yang terjadi dalam kerumunan psikologi. Biasanya mereka melibatkan lebih dari satu kelompok untuk bekerja sama. Penggambaran adalah tim olahraga saingan atau promotes kontra pemotes, atau mungkin paling sering orang banyak dan polisi. Ini juga mengikuti teori kerumunan klasik, tidak hanya tentang sifat aksi massa secara aktif menyesatkan dalam melihat keramaian hanya sebagai masalah yang harus dihilangkan. Pemikiran tradisional mengabaikan aspek positif dari kolektif psikologi, solidaritas dan ketahanan yang muncul ketika orang bertindak bertindak satu sama lain dan merupakan sumber daya dan membawa kita.
Namun sebagai Thomson menunjukkan dalam analisisnya tentang hampir 700 kerusakan semacam ini di Inggris selama abad ke-18, kenyataannya sangat berbeda. Kerusuhan biasanya terjadi ketika gandum sedang diangkut keluar dari suatu tempat. Massa akan menyita karung, menjualnya di antara mereka sendiri dan mengembalikan uangnya, dan seringkali karungnya juga kepada para pedagang. Sejauh ini kami telah berkontribusi terutama pada transformasi psikologi yang terjadi dan kerumunan psikologi. Baik, demikian materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.